Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun berada, semoga kita senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinnya, diberikan kebahagiaan lahir wal batinnya, diberikan kesejahteraan lahir wal batinnya, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun kita semua berada, pada video kali ini saya akan mengulas seperti biasa masalah-masalah yang sangat sederhana tetapi cukup prinsipil bagi kehidupan kita antar sesama manusia, antar sesama lingkungan hidup di sekitar kita, dan juga terhadap hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabatku terindah semuanya, pada hari ini bertepatan dengan hari Rabu 25 Desember 2024, dan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru akan saat ini sedang dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat kita yang melaksanakannya, yaitu para umat Nasrani dan juga umat Katolik di seluruh dunia. Wabil khusus di negeri Nusantara ini, perayaan Natal dan Tahun Baru sepertinya akan baik-baik saja dan berjalan secara aman-aman saja. Kondisi politik Indonesia yang sepertinya kurang baik, sepertinya tidak mempengaruhi terhadap aktivitas ibadah para umat Nasrani, sahabat-sahabat kita ini. Karena itulah, meskipun Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, tetapi kehidupan beragama bagi agama-agama lain yang dinyatakan sebagai agama minoritas tetap bisa melaksanakan ibadahnya, tetap bisa melaksanakan ritual-ritual keagamaannya dengan secara lancar dan baik-baik saja. Itu sebagai satu wujud bahwa Islam merupakan suatu agama yang mempunyai toleransi yang amat-amat tinggi. Meskipun Islam merupakan negara mayoritas di Indonesia, kehidupan beragama lain di negeri kita ini cukup baik-baik saja dan sejahtera, bahkan cenderung untuk mengalami peningkatan-peningkatan yang signifikan bagi umat mereka. Tapi kenapa? Sebabnya Islam sebagai negara, sebagai agama mayoritas di negeri Indonesia dan bahkan di negara manapun di seluruh dunia ini, yang menjadi agama mayoritas di suatu negara, kehidupan keagamaan agama-agama lain tidak terganggu, bahkan harmonis tetap terjalin. Kita di Indonesia merupakan sebuah contoh yang sangat indah. Dari zaman penjajahan, meskipun kita dijajah oleh bangsa yang beragama Nasrani, yaitu Belanda, selama 350 tahun, tetapi kehidupan agama Islam di Indonesia tetap menjadi mayoritas sejak zaman itu. Dan akhirnya Indonesia mencapai sebuah kemerdekaan, tetap Islam menjadi sebuah agama yang mayoritas
Akan tetapi kehidupan agama-agama yang minoritas tetap hidup dan tumbuh dan berkembang berdampingan secara harmonis hidup di negeri Indonesia ini. Ini tidak lain adalah karena merupakan suatu pesan atau amanat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kehidupan beragama itu harus mengutamakan akidah Islam yang utamanya. Meskipun di dalamnya ada kafir zimmi atau kafir yang baik yang mau bekerja sama dengan orang Islam, tentu itu harus kita lindungi. Itu merupakan perintah daripada Rasulullah SAW ketika Rasulullah memimpin Jazirah Arab menjadi suatu jazirah Islam, tetapi kehidupan kafir zimmi itu tidak boleh digaguh-gugat, dibiarkan. Begitupun yang terjadi di Indonesia saat ini. Perayaan Natal dan Tahun Baru bisa dijamin keberlangsungannya untuk aman-aman saja, karena toh sebagian umat Islam juga turut menjadi pengaman bagi terlaksananya kehidupan atau ibadah-ibadah ritual keagamaan Nasrani dan Katolik dalam melaksanakan perayaan Tahun Baru dan Natalnya nanti. Sebagaimana yang diungkapkan di awal tadi, saya membacakan surat Al-Kafirun, merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah dengan 6 ayat. Dalam surat ini dijelaskan secara kasat mata, secara jelas bahwa untuk kehidupan beragama adalah kehidupan masing-masing. Tetapi untuk kehidupan Islam, yang sesama Islam, kita harus tetap menguatkan akidah kita masing-masing. Tetapi terhadap agama lain, ada kepernyataan, lakum dinukum waliyadin. Seperti yang saya bacakan tadi dan akan saya bacakan lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad. Wahai orang-orang kafir. Kata Nabi Muhammad dalam Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun 6 ayat diturunkan di Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad bahwa untuk urusan akidah yang memang beda agama, itu Islam tidak boleh memaksakan orang lain, orang beragama lain menjadi umat Islam, karena tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Artinya di sini bahwa Indonesia saat ini memang benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ini, bahwa silakan hidup berdampingan antara agama Islam, agama Kristen, dan agama lainnya yang ada di Indonesia, itu sebanyak 6 agama termasuk agama Islam. Agama Islam menjadi agama yang mayoritas, menjadi pelindung bagi para agama-agama yang minoritas ini. Dan yakinlah, mengenai agama Islam, kita harus mantapkan, akidah kita tetap Islam. Dan agama lain, teruskanlah dengan akidah-akidah kalian semua. Saya secara pribadi sini mengucapkan selamat Hari Natal dan juga Tahun Baru. Lakum dinukum waliyadin. Saya mengucapkan ini sebagai suatu wujud keindonesiaan kita, bahwa Kristen, Hindu, Buddha, serta agama lainnya tetap bisa tumbuh di negeri Indonesia yang mayoritas Islam ini. Tetapi bagi agama-agama yang minoritas lainnya yang ada di Indonesia ini, silakanlah Anda untuk memeluk agama Anda sekuat-kuatnya, dan dengan syarat jangan beribadah atau jangan memaksakan orang yang sudah beragama Islam untuk Anda rayu, untuk Anda bujuk untuk masuk kepada agama Anda, karena itu sudah merupakan suatu pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan, satu pelanggaran berat bagi agama-agama lain. Begitupun dalam Islam. Orang Islam, ulama-ulama Islam tak pernah memaksakan Islam kepada orang yang sudah beragama, kecuali orang yang sudah beragama itu sendiri menaruh jatuh cinta atau mendapatkan hidayah memeluk agama Islam
dia akan masuk kepada agama Islam itu sendiri tanpa paksaan. Begitupun kita harapkan untuk menjaga toleransi di antara pemeluk agama di Indonesia ini. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kita semua melaksanakan ajaran agama kita masing-masing dan yakinkan umat kita terhadap akidah kita kepada umat kita masing-masing. Jangan melaksanakan lintas akidah. Jadi sebagai contoh, sebuah ceramah yang mayoritas Islam itu tidak dipaksakan agama lain masuk, akan tetapi apabila ada agama atau orang lain yang beragama selain non-Islam ingin bergabung untuk mendengarkan ceramah, untuk mendengarkan khutbah pada waktu itu, Islam tidak pernah menolaknya karena tidak ada paksaan terhadap agama Islam. Begitupun sebaliknya, kalau para pendeta-pendeta, para biksu-biksu dan sebagainya ingin menyebarkan agamanya, juga harus melaksanakan hal yang sama. Jangan menyebarkan akidah dengan lintas agama dengan cara paksaan. Berjalanlah sebagaimana Al-Quran menyatakan kepada kita semua. Di sini saya bisa menyampaikan bahwa al-kafirun ini, yaitu orang-orang kafir, ini ditujukan bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk agama lain, bahwa berpegang teguhlah Anda pada keyakinan Anda masing-masing. Karena dalam Islam ini merupakan suatu perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Islam, permantap Islamnya secara kafah, berdakwalah kepada orang-orang Islam yang imannya juga semakin lemah atau yang masih lemah tadi, berdakwalah agar Islam membumi ke dalam hati manusia Islam yang lainnya. Dan melalui video singkat ini, mari toleransi beragama yang kita maksudkan itu adalah kita satu bangsa, satu negara, satu keturunan, yaitu satu entitas negara di Republik Indonesia ini yang berada di wilayah Nusantara ini. Agama menjadi satu keyakinan bagi kita. Memang dari sejak zaman dahulu sebelum penjajah datang ke negeri kita, kita telah ada dalam berbagai aneka ragam keagamaan. Dan wabil khusus akhir ini setelah Indonesia merdeka, Islam menjadi negara mayoritas dan menjadi pengayom bagi agama-agama minoritas lainnya. Demikian 25 Desember 2024. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi sahabat-sahabat kita semua. Dan bagi umat Islam, mari kita turut menjaga kedamaian, untuk menjaga ketentraman dan mengayomi para kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang merayakannya. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.